Jemaat JMCC yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan sehidangan dengan Tuhan dalam perjamuan kudus. Untuk itu, mari kita persiapkan roti, anggur, dan hati kita untuk sama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Sebelum ibadah dimulai, mari kita simak pengumuman JMCC Online sepekan. Ibadah Dewasa Muda Online melalui IG Live diadakan setiap hari Senin pukul 19.30. Ajaklah teman-teman dewasa muda untuk bergabung, untuk diberkati dan menjadi berkat dalam acara ini. Ibadah anak muda TAC dan ibadah anak Little Kings diadakan setiap hari Minggu pukul 11 di YouTube channel berikut ini. Menara Doa Online diadakan setiap hari Senin sampai Sabtu pada pukul 19 sampai pukul 20 melalui Zoom. ID dan password Zoom dapat dilihat di media sosial berikut ini. Ibadah khusus untuk remaja usia 11 sampai 14 tahun, yaitu ibadah tunas, diadakan secara online melalui Zoom setiap hari Minggu pukul 13. Bagi jemaat yang ingin mengikuti kul secara online, dapat menghubungi nomor berikut ini untuk jadwal masing-masing kul. JMCC membuka kelas pementoran khusus pria yang akan dimulai pada tanggal 3 Februari 2021. Untuk pendaftaran, dapat menghubungi nomor di bawah ini. Kelas ini gratis, hanya perlu membayar buku materi seharga Rp75.000. Segera daftarkan diri Anda, karena tempat terbatas hanya 50 orang per kelas. Demikianlah pengumuman JMCC Online sepekan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Ya baik, shalom Bapak Ibu Saudara semua, shalom. Sekali lagi shalom. Bolehkah saya jemput semuanya bangkit berdiri dan kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita berikan sorak-sorai bagi Dia. Ini menandakan bahwa tidak peduli apa yang sedang kita lewati hari-hari ini, karena firman Tuhan berkata bahwa dunia semakin hari akan semakin jahat, tetapi ingat kasih setia Tuhan ada atas kita semua. Baik saudara yang hadir pagi ini dan juga saudara yang ada di rumah, mari yang percaya lambaikan tangan saudara dan berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Dan sama-sama sorakan haleluya. Angkat suaramu dan sorakan haleluya. Amen. Come on. Tepuk tangan sama-sama yuk. We glorify your name in this place, Jesus. Yeah, yeah, yeah. Kami puji sembah Yesus. Oh, oh. Katakan sama-sama, hidup yang kupilih. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan, karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Yang percaya Yesus sumber kekuatan, kita katakan ya. Mari saudara yang di rumah sama-sama tepuk tangan. Hidup yang kupilih, hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan
kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Oh Yesus, Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Tepuk tangan sama-sama yuk. Dia sumber kekuatan kita, Dia kebenaran kita. Yesus, oh, 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 oh. Jesus, Jesus. Mari angkat tanganmu, katakan sungguh besar. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak meraya. Terpujilah sungguh, sungguh, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Ku bersorak merayakan, terpujilah. Sekali lagi, sungguh besar. Oh, 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 sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Amin. Apapun yang terjadi, kami berdiri teguh kuat. Oh, Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, terpujilah, terpujilah Engkau Raja. Oh, terpujilah, hey, berikan sorak-sorak bagi Raja di atas segala raja. Yeah, yeah, yeah. Oh Jesus, amin. Berikan sorak-sorak yang meriah bagi Tuhan kita. Lebih dahsyat lagi, katakan amin, amin, amin. Mari angkat tangan sama-sama saudara dan berdoa. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih untuk kasih karunia dan kebenaran yang kami terima melalui Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa yang kekal. Kami hadir di sini karena kami tahu bahwa tangan-Mu lah yang menuntun kami. Engkau gembala yang baik Bapa. Sekalipun kami melewati lembah kekelaman, sekalipun kami melewati bayang-bayang maut, namun kami yakin Tuhan, kami tidak sendirian. Kesetiaan-Mu lah yang menopang kami, nama-Mu lah yang menjadi perisai kami. Yesus Kristus Tuhan namanya. Haleluya, 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 haleluya. Mari angkat suaramu dan bermazmur bagi Dia. Haleluya. Oh, blessed be the name of the Lord. Blessed His holy name. Jesus, the name above all names. King of kings, Lord of lords. Sungguh mulia Engkau Tuhan bagi kami. Sungguh besar rahmat-Mu, pengampunan-Mu, pemeliharaan-Mu. Biarlah mata kami memandang padamu, Kau sumber pengharapan, sumber
kekuatan, sumber penghiburan. Oh, Kau yang terindah, Kau yang terindah, Yesus. Saudara dipersilakan duduk kembali. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, dengan segenap hati ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku, amin, dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku dan semakin indah bagimu. Dengan segenap hati, dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubah dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadi
semakin indah bagimu. Mari sama-sama bangkit berdiri, saudara. Buat Dia indah, buat Dia berharga di tempat ini. Yesus, Yesus Engkaulah. Oh, dunia tak dapat takkan kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu, Yesus. Dan semakin indah bagimu. Yesus Engkaulah, Yesus Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Amin. Jesus. Kirabashata karalabashandaralabasa karalamashi. Hiralabashata karalabashandaralabasa karalam. Undang Dia secara pribadi, saudara. Hiralabashandaralamasi. Hirabashandaralabasa karalamu. Kirabashandaralamasi. Kasih-Mu mengalir, memenuhi hati dan jiwa kami. Thank you Lord. Yesus, Yesus, ku sembahkan. Rasakan kasih-Nya yang menerima engkau apa adanya. Dalam hidupku hanya untuk menyanyi. Yesus, sembah Dia. Yesus, Yesus, Yesus. You are the center of our worship. Di hadapan-Mu keinginan dalam hidup. Yes Lord. Yang mau menyembah Tuhan seumur hidupnya, katakan sama-sama. Yesus, Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan. Kalau kami tak kuat berdiri ya Tuhan, kami akan berlutut dan menyembah-Mu ya Yesus. Haleluya. Hanya untuk menyembah Yesus, Yesus.
sembah Dia. Sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Sekali lagi, keinginanku, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Ya Tuhan, benar, segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Haleluya. Tidak ada nama lain seperti nama Yesus, nama yang memberikan kesembuhan, nama yang mengerjakan pemulihan seutuhnya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berikan segala pujian, hormat, dan syukur kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya. Yang percaya sama-sama katakan. Sekali lagi katakan amin dan berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang besar. Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom semua. Di dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu teologi kemakmuran, benar atau salah. Mungkin banyak dari kita yang sering mendengar ada seseorang, suatu gereja atau pelayanan yang katanya menganut teologi kemakmuran. GBI Jalan Gatot Subroto pun tidak luput dari anggapan tersebut. Namun, perlu diketahui bahwa gereja kita sama sekali tidak menganut teologi kemakmuran. Supaya kita tidak terjebak di dalam pengajaran tersebut, mari kita sama-sama mempelajari dan memahami 4 hal mengenai hal kekayaan dari kitab Ulangan pasal 7 sampai 9.
yaitu saat Tuhan mengajarkan kepada bangsa Israel selama di padang gurun. Yang pertama, kita tidak mengidentifikasikan diri kita berdasarkan kekayaan kita. Di dalam Ulangan 7 ayat 7 jelas mengajarkan bahwa Tuhanlah sebagai pencipta kita yang menentukan harga diri kita, bahwa kita adalah mulia dan berharga di matanya. Yang kedua, kita tidak mencari kenikmatan kita dari kekayaan. Raja Salomo jatuh karena melupakan kenikmatan bersama Tuhan dan mencari kenikmatan dari kesenangan duniawi yang didapat dari keberhasilannya. Pada dasarnya, Tuhan tidak melarang kita untuk menikmati berkat materi yang sudah Tuhan berikan, asalkan sesuai dengan kebenaran firman dan tuntunan Roh Kudus, serta tidak menempatkan kepuasan kita pada hal-hal yang bersifat materi. Jika tidak, kita akan terhilang dari rencana Tuhan atas hidup kita. Yang ketiga, kita tidak menaruh kekuatan kita pada kekayaan, karena uang seringkali membuat pemiliknya merasa memiliki kendali dan kekuatan. Uang juga dapat membelokkan rasa keadilan seseorang dan membuat pemiliknya merasa lebih berkuasa dari orang lain. Dan yang keempat, kita tidak mencari tujuan hidup dari kekayaan. Di dalam Matius 6 ayat 24 dan Lukas 16 ayat 13, Yesus menyatakan bahwa kita tidak dapat melayani dua tuan. Dan di dalam Ulangan 8 ayat 18 juga dengan jelas berkata bahwa Tuhanlah yang memberi kekuatan untuk menghasilkan kekayaan dan mengenapi perjanjian Abraham, yaitu berkat bagi Israel, supaya melalui Israel semua kaum juga dapat diberkati. Kita perlu mengerti 4 hal tersebut, supaya kita tidak dapat dengan mudah terbawa oleh pengajaran teologi kemakmuran. Karena teologi kemakmuran adalah suatu penyimpangan dari sebuah pengajaran Alkitab yang benar. Ingat, Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya berhasil dan diberkati, namun melalui pengajaran yang benar. Supaya lebih jelas, mari kita sama-sama telaah 3 penyimpangan ajaran utama teologi kemakmuran. Ajaran yang pertama dikatakan bahwa Allah menginginkan semua anak-anaknya berhasil. Kalimat ini sebetulnya tidak salah, namun menjadi salah jika dipahami secara ekstrim, yaitu jika kita tidak diberkati atau berhasil, artinya kita bukanlah anak Tuhan. Padahal di dalam Yosua 1 ayat 8 dengan jelas mengajarkan bahwa tolak ukur menilai keberhasilan tidak dapat dinilai secara materi. Sebaliknya, untuk berhasil, kita juga perlu merenungkan, memperkatakan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, ajaran teologi kemakmuran yang kedua dikatakan penebusan Yesus di kayu salib adalah penebusan dari kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, di mana jika orang tersebut percaya sepenuhnya, maka tidak akan mengalami penderitaan. Tentu hal ini sangat menyimpang, karena teologi kemakmuran berpendapat jika kita mengalami kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, artinya kita belum menerima Tuhan di dalam hidup kita. Padahal sebenarnya Tuhan dapat mengizinkan kita mengalami penderitaan untuk membawa kita ke tujuan yang lebih besar, supaya kita dapat lebih lagi berharap pada Tuhan, menjaga hati kita, serta memurnikan motivasi hati kita. Sama seperti pandemi COVID-19 yang kita semua sedang alami. Saya percaya Tuhan mengizinkan hal ini terjadi untuk sebuah tujuan yang lebih besar, dan supaya kita dapat lebih lagi mengalami peranan Roh Kudus di dalam hidup kita, yaitu sebagai pembawa hadirat Tuhan, pemberi kuasa dan kekuatan, serta penghibur di tengah penderitaan. Berikutnya, ajaran teologi kemakmuran yang ketiga adalah mengklaim apa saja yang kita inginkan karena semua kekayaan Allah tersedia bagi kita di dalam Kristus. Ini tidak salah, tetapi menjadi menyimpang ketika dikatakan bahwa sebagai anak Tuhan, kita dapat meminta apapun, tidak peduli apa saja yang menjadi keinginan kita. Mereka juga menggunakan 2 ayat Alkitab di dalam Mazmur 37 ayat 4 dan Filipi 4 ayat 19 sebagai dasar pembenaran pandangan pengajaran teologi kemakmuran. Padahal, 2 ayat tersebut bukan berbicara tentang pemenuhan segala keinginan duniawi kita, tetapi pemenuhan keperluan orang yang sudah mendapatkan kepuasan di dalam Tuhan. Dan juga permintaan tersebut harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Melihat dari 3 ajaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa teologi kemakmuran adalah teologi yang kekanak-kanakan, yang terlalu menekankan hak dan melupakan tanggung jawab.
Dan GBI Gatot Subroto jelas tidak setuju dengan penyimpangan pengajaran tersebut. Namun, kita perlu percaya bahwa Tuhan sangat ingin memberkati kita berlimpah-limpah, supaya kita dapat menjadi berkat bagi orang lain, serta menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus dan pekerjaan Tuhan di bumi. Saudara-saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang saya menuju Desa Rakawatu, GBI Rakawatu, di mana kami akan meresmikan gereja tersebut yang sudah dibangun beberapa bulan yang lalu. Dan selama perjalanan ini kita bisa melihat jalanan ini dipenuhi oleh belalang-belalang yang begitu banyak di daerah sini, Sumba Timur. Dan ini pengalaman pertama saya, luar biasa, indah sekali. Saya menuju ke Sumba untuk mengunjungi gereja-gereja yang sudah diresmikan dan beberapa para pendeta yang kita support selama ini. Dan kita akan mengunjungi sebuah gereja Rakawatu yang tempatnya sangat dalam, berliku-liku, dan masuk ke dalam gunung, naik gunung, turun gunung lagi, dan begitu perjalanannya begitu menyusahkan, perjalanan yang sangat sulit. Tapi terima kasih buat partisipasi Bapak Ibu yang selama ini terus mendukung saya, tim Rumah Junior Foundation yang sudah membangun, dan kita terus berkomitmen Rumah Junior akan membangun 100 sekolah dan puluhan gereja di Indonesia Timur. Salam peduli Indonesia. Sekarang saya menuju Desa Waihola. Di sana juga kita akan ketemu para pemimpin, para pendeta yang sudah kita support selama ini. Kita akan mengunjungi dan melihat situasi bangunan yang sudah kita bangun tahun lalu. Dan kita akan beramah-tamah, berfellowship bersama. Ya, sekarang saya bersama Bapak Pendeta Domingus di Desa Prai Hambuli. Salah satu gereja yang Kodaud Ciai udah bangun. Ini gerejanya yang lama. Dan yang di sana gereja yang baru. Nah, itu salah satu gereja yang sudah kita bangun. Terima kasih Ciai, Kodaud. Kalau di Jakarta kita memanggil jemaat hanya lewat WA, lewat Instagram, sosial media, dan pengumuman dalam bentuk hal lain. Beda dengan Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Tengah, mereka memanggil jemaat seperti ini. Kumpul, kumpul, kumpul. Dan sekarang ini kumpul semua gara-gara velg mobil. Bulan November lalu saya bagikan sesuatu tentang pikiran, tentang ingatan. Kalau saudara masih ada yang mengikuti di YouTube itu ada. Nah, hari ini saya masih lanjutannya, masih mirip. Tapi tentang di pikiran juga, tapi tentang imajinasi. Mari katakan sama-sama imajinasi. 1, 2, 3. Imajinasi. Nah, kita suka berpikir imajinasi ini apa sih? Nggak penting, bahkan kita suka memakai imajinasi kita untuk hal-hal yang tidak berguna, ya. Kita untuk merancangkan keburukan orang, untuk berpikir sesuatu yang buruk, yang mengkhawatirkan dan sebagainya. Nah, itu adanya semua di imajinasi. Bedanya dengan ingatan apa? Kalau ingatan itu sudah terjadi, dua-duanya ada di pikiran ya saudara. Kalau ingatan itu sudah terjadi, tentang hal-hal yang lalu sudah terjadi, itu masuk di dalam memori. Nah, yang belum terjadi ini saudara, ini masuknya ada di apa tadi? Imajinasi, adanya di imajinasi. Nah, sama-sama ada di dalam pikiran, satu sudah terjadi, satu belum terjadi. Mana yang lebih penting saudara? Yang sudah terjadi atau yang belum? Dua-duanya penting saudara, dua-duanya penting. Kenapa? Karena kita ini secitra dengan Allah. Allah pun punya keduanya. Saya sudah sampaikan ya, memori Allah itu apa sih?
Oh, kita punya kebaikan dia ingat, kita punya dosa dia nggak mau ingat gitu. Amin saudara. Nah itu memori Allah. Nah sekarang imajinasi Allah apa? Wah imajinasi Allah yaitu rancangan-rancangan dia atas kita. Rancangan apa saudara? Damai, sejahtera dan bukan kecelakaan. Nah jadi karena Allah punya keduanya, kita tentu juga punya. Nah masalahnya kita nggak terlalu sadar bagaimana kita memakai imajinasi kita selama ini gitu ya. Nah kita akan belajar pelan-pelan bahwa Tuhan itu memiliki rancangan dan bahwa dia menciptakan semua. Dia adalah Tuhan Allah pencipta dikatakan. The God of creation dia bilang ya. Jadi kita pun sebenarnya juga menciptakan melalui apa? Melalui imajinasi kita. Nanti kita akan belajar pelan-pelan. Nah kita sebetulnya nggak terlalu menyadari hal ini gitu ya. Nah saudara bayangkan sesuatu yang belum terjadi. Misalnya seorang desainer ya. Dia bikin mobil, dia bikin rumah, desainer interior, desainer, ya, dia bikin iklan dan sebagainya. Itu belum ada, sesuatu yang belum ada ya. Adanya dia punya alam imajinasi dulu, itu belum ada. Lalu dikerjakan sampai itu benar-benar jadi. Nah itu yang namanya imajinasi. Sama semua pekerjaan begitu. Anda mungkin yang masak gitu. Mungkin berpikir suatu saat, saya kalau ciptain makanan ini bagaimana ya? Saya kalau ciptain ini gimana ya? Saya kalau modifikasi ini bagaimana ya? Ada orang-orang yang tiba-tiba berhasil waktu pandemik ini karena dia memodifikasi sesuatu, dia pikirkan sesuatu, akhirnya dia berhasil menciptakan satu produk yang diminati sama orang gitu. Semua sama, insinyur, koki gitu, termasuk juga seorang penjahat saudara. Kalau orang mau rampok bank ya, itu diimajinasiin dulu nggak? Ya, diimajinasiin dulu. Nanti mau kenapa kita pilih bank ini? Oh, karena ini keamanannya begini. Dia rancang dulu semuanya. Termasuk orang jahat. Nah, hal ini sangat penting sekali karena hidup kita ini adalah hidup yang masa depan ini kita nggak tahu, saudara. Oleh sebab itu kita harus rancang. Yang mengerti katakan amin. Amin. Nah, sehebat apa sih pertanyaannya gitu? Sehebat apa imajinasi manusia? Kita akan lihat sama-sama. Karena ternyata Alkitab itu pernah bahas Tuhan sendiri, Tuhan Allah itu pernah khawatir dengan imajinasi manusia. Dia pernah khawatir. Kita buka ya di Kejadian 11 ayat 4-7. Ini mengenai Menara Babel. Tuhan sendiri pernah khawatir dengan imajinasi manusia. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lanjut. Lalu turunlah siapa? Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Lanjut. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, perhatikan baik-baik. Apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Tuhan khawatir, saudara. Saat mereka mau bangun satu menara sampai ke langit, Tuhan turun ke bawah, dia khawatir dan dia bilang, mulai sekarang tidak ada usaha mereka yang tidak akan terlaksana gitu. Nah, lalu yang terakhir kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Baiklah, kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Ya, kebayang saudara? Sampai sini nangkep nggak saudara kira-kira? Nangkep, yang nangkep lambaikan tangan. Bahwa ini Tuhan itu pernah khawatir. Imajinasi manusia kok sampai kayak gini ya? Aduh, ini ngeri banget, kita kacauin deh bahasanya. Nah waktu itu kurang lebih begini ya, orang mau bangun menara nih. Tiba-tiba satu hari bahasanya dikacauin. Misalnya dibilang, ini kamu taruh batu bata ke sana gitu ya. Terus temannya mulai bingung, ini ngomong apa ini orang ya? Dia bilang gini, what, I don't understand you gitu kan. Terus yang satu, nah ini batu bata angkat ke sana, I don't understand katanya gitu tuh. Terus datang lagi satu orang lain, lihat di orang bingung berdua. Iki wong loro ngomong ngopo iki edan iki gitu ya. Yang lain lagi datang bahasanya lain lagi. Dan di situ Alkitab catat bahasa di dunia dikacaukan hari itu karena Tuhan pikir, aduh ini mengerikan gitu ya. Nah kalau dipakai untuk rencana jahat itu akan sangat mengerikan. Nah sejarah akhirnya berjalan.
Akhirnya banyak nggak penemuan saudara dari imajinasi manusia? Banyak kita lihat orang nggak bisa terbang, lalu mereka coba-coba pakai sepeda gitu terbang segala macam sampai jadi hari ini pesawat gitu ya. Orang kepengen ke bulan sampai jadi. Itu semua awalnya mereka imajinasikan lalu akhirnya mereka buat itu. Nah, kalau untuk kebaikan nggak apa-apa. Bagaimana yang untuk keburukan? Kita juga lihat sejarah. Ada orang-orang kayak Hitler, saudara. Dia rancang dari awal bahwa bangsa Jerman ini adalah bangsa nomor 1. Kita harus utama, kita harus begini. Belum selesai Hitler muncul, kekaisaran Jepang juga mulai kena hal yang sama. Dia rancang seluruh Asia harus ada di bawah kuasa kita. Habislah kita semua, porak-poranda, perang dunia 1, 2. Yaitu semua ada di dalam rancangan orang-orang jahat. Nah, oleh sebab itu hal ini sangat penting sekali saudara. Kalau kita sebagai anak Tuhan, kita justru nggak ngerti imajinasi buat apa sih. Akhirnya kita cuma buat itu untuk apa ya, berpikir aduh besok gimana, aduh 2021 gimana, aduh gimana hutang saya, aduh gimana saya belum punya ini, belum punya itu, aduh gimana saya belum menikah. Akhirnya kita hanya pakai imajinasi kita untuk itu. Nah, kita akan lebih dalam lagi melihat bahwa hal yang pertama yang penting adalah ini saudara. Imajinasi yang salah itu akan melahirkan dosa dan kesalahan. Ya, kita baca dulu ayat kedua, Yakobus 1 ayat 13-15. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Lanjut. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh apa? Keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Lalu, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Nah, ini hal yang pertama saudara. Ya, saya mau kasih gambaran. Bedanya Daud sama Yusuf tuh apa sih saudara waktu mereka digodai? Bedanya apa saudara? Imajinasi itu belum terjadi. Dosa itu belum terjadi. Ya, kita lihat ada Daud, ada Yusuf. Dua-duanya digoda oleh wanita. Ya, para pria digoda di matanya gitu. Nah, saya mau kasih lihat dari dua orang ini bahwa ada beda dari keduanya gitu. Sama-sama digodai lewat mata. Kalau Daud begitu dia lihat Betseba mandi gitu ya. Apa yang dia lakukan? Coba kalau di sini yang laki-laki tiba-tiba nggak sengaja lihat wanita mandi, apa yang kita lakukan? Astagfirullahaladzim gitu ya. Astagfirullahaladzim. Lalu kita buka lagi mata kita. Nah, itu yang terjadi dengan Daud. Waktu dia pertama, lihat begitu. Dia terus pikirin itu ya, dia terus imajinasikan, wah saya pengen. Lalu terus, ini lihat ya cara kerja imajinasi kita ya. Begitu terjadi di alam pikiran kita, itu belum terjadi. Lalu tindakan kita akan ikut ke sana gitu ya. Lalu dia mulai rancang segala sesuatu. Oh panggil ini siapa suaminya, dipanggil suaminya, di-create sesuatu sampai suaminya itu harus mati di medan perang. Taruh dia di medan peperangan yang paling bahaya, dia bilang gitu. Bayangin ya, cuma dari imajinasi yang awal gitu ya. Saudara jangan khawatir kalau, kita lihat sesuatu ini waktu digoda pertama langsung, dosa. Belum terjadi dosa saudara, sebelum dibuahi Alkitab bilang. Jadi sebelum itu matang itu belum melahirkan dosa. Jadi waktu kita udah ambil tindakan, mulai ini, mulai itu, Daud tuh akhirnya sampai panjang sekali. Sampai suaminya dipanggil, sampai ini itu, sampai akhirnya suaminya mati gitu ya. Lalu seorang nabi tegur dia dengan keras. Nah, bedanya sama Yusuf apa? Yang kita baca Yusuf juga digoda gitu ya. Rumah dibikin kosong gitu ya, lalu akhirnya dia diajak tidur. Nah, bedanya apa? Bedanya Yusuf ini dia akhirnya lari. Nah, pertanyaan saya, wanita itu waktu si majikannya ini waktu mau menggoda ini bukan sekali yang tertulis di Alkitab itu loh. Bener nggak? Apalagi wanita, perhatikan. Wanita itu harus kena di hati dulu. Kalau pria kena di mata gitu. Kalau wanita kena di hati itu lama. Jadi kalau dia udah kena di hati itu dia akan terus pikirin.
terus pikirin, terus cari cara gimana cara dapetnya. Itu wanita. Jadi dia goda nggak pertama kali itu, saya yakin. Itu udah kesekian kalinya. Coba yang wanita di sini ya, kalau lihat barang yang dipengen ya, lihat tas gitu ya, lihat baju yang kepengen gitu ya, apa yang kita lakukan? Biasanya, dia kepikir terus, uangnya nggak ada, tapi gimana ya? Itu kepikir terus, mulai imajinasi itu jadi rancangan lama-lama. Bener nggak saudara? Jadi rancangan, akhirnya somehow mau utang kayak, mau apa kayak, itu dapat juga akhirnya, bener nggak? Dan itulah imajinasi manusia. Kita punya imajinasi itu seperti itu. Waktu kita rancang sesuatu yang belum terjadi, itu akan pelan-pelan attitude kita, tingkah laku kita semua akan ke sana, gitu ya. Nah, jadi akan sangat berbahaya waktu kita mengimajinasikan tentang dosa. Waktu kita digoda, imajinasi kita bermain, pikiran kita lalu terus merancangkan sampai itu terjadi, gitu ya. Jadi beda sekali antara Daud dan Yusuf. Yusuf dia stop sampai di sana, selesai udah, enggak. Saya pikirin yang bagus-bagus aja. Tapi ganjarannya apa? Masuk penjara. Nah, memang nggak enak kadang-kadang saudara. 2021 Pak Niko bilang gini, pesan Tuhan kita tahun integritas. Wah, orang-orang senang. Wah, integritas. Waktu Zoom online itu ya, waktu Pak Niko ngomong integritas, wah semuanya langsung puji Tuhan, tepuk tangan dan lain sebagainya pakai Zoom tapi. Nah, saya coba berpikir gini, kalau 2021 dikasih tahun integritas, berarti 2021 ini akan banyak lagi kejadian peristiwa yang bikin integritasmu itu akan digoyang. Amin saudara. Makanya Tuhan udah ngomong duluan, integritas pegang dulu. Kamu nanti akan kebentur, kamu harus ambil uang yang bukan bagian kamu. Kamu akan kebentur di sana, integritasmu di mana. Nah, oleh sebab itu ini cukup mengerikan kalau menurut saya, tahun integritas. Nah, kita anak-anak Tuhan disuruh untuk pegang integritas sungguh-sungguh. Yang mengerti dan mau katakan amin. Amin saudara. Amin. Lalu yang kedua saudara. Nah sekarang ini yang bagusnya. Kalau tadi yang pertama adalah imajinasi kita kalau dipakai akan salah, akan menuju kepada dosa dan kesalahan. Nah sekarang yang kedua. Nah sebetulnya Tuhan kasih kita imajinasi, itu sebetulnya imajinasi itu adalah iman saudara. Nah ini rahasia yang saya mau bagi hari ini. Bahwa imajinasi kita tuh sebetulnya iman. Dia sanggup menciptakan sesuatu yang gak ada menjadi ada. Sama kayak tadi penemu ya, dia baru mikir-mikir cara terbang gimana. Ya, cara ini bagaimana, cara ini bagaimana. Lalu dia mulai pikir-pikir akhirnya terjadi. Nah, kita buka ayatnya. Di Markus 11 ayat 24. Ini luar biasa Saudara. 2021 kita harus sungguh-sungguh pakai imajinasi kita dengan benar. Markus 11 ayat 24, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi kuncinya sederhana, dibilang percayalah bahwa kamu telah. Percaya aja deh, udah terjadi. Doa minta kesembuhan disuruh apa? Percaya aja kamu udah sembuh. Pertanyaan saya sederhana, percaya aja itu udah terjadi atau belum? Belum terjadi saudara. Percaya aja tuh belum terjadi. Jadi kalau kamu doa minta kesembuhan, Tuhan maunya imajinasikan kamu sudah sembuh. Maka kamu akan bertingkah laku kamu sudah sembuh. Amin saudara. Ada cerita unik. Di rumah sakit ada 2 bapak yang sama namanya, hasil medisnya tertukar. Yang satu sehat jadi sakit kanker, yang satu sakit kanker jadi sehat. Apa yang terjadi saudara? Yang sehat tiba-tiba mulai drop, padahal dia sehat. Dia lihat hasilnya, oh my God kanker, imajinasinya langsung main. Aduh gimana nanti anak-anak, aduh gimana gue mati muda dan lain sebagainya. Langsung drop. Sementara yang beneran sakit kanker dibilang sembuh, apa yang terjadi? Wah langsung di dalam tubuhnya ini, wah girang. Aduh kok bisa ya, terima kasih Tuhan dan lain sebagainya. Padahal dia masih sakit. Bisa bayangkan saudara, betapa imajinasi kita ini akan membawa kita menjadi kedua arah yang sangat berbeda saudara. Ya, jadi belum terjadi. Saya kasih ilustrasi sederhana ya tentang imajinasi.
Saudara yang punya anak, atau kita mungkin dulu yang masih anak-anak, waktu orang tua ngomong sama kita, besok tamasya ke puncak, besok tamasya ke Dufan. Apa yang terjadi di telinga anak kecil, saudara? Masih ingat waktu kita kecil? Kita dijanjiin besok tamasya ke Taman Safari, besok ke Dufan. Apa yang terjadi? Pikirannya langsung kemana-mana, benar gak saudara? Ya, saya masih ingat waktu Dufan itu baru pertama buka, kita dulu cuma ada Taman Ria. Saudara yang tahu Taman Ria? Angkat tangan. Ketahuan umurnya kalau tahu Taman Ria. Jadi dulu cuma ada Taman Ria gitu ya, main bayar, tiba-tiba Dufan datang, main segalanya satu kali bayar. Kita anak-anak seneng banget. Nah waktu kita dibilang besok mau ke Dufan, apa yang terjadi? Langsung apa? Pak, besok mau ini halilintar 3 kali. Ya. Pak, besok mau ontang-anting 2 kali. Pak, aku kalau udah capek baru mau istana boneka ya, malam-malam gitu enak gitu dingin ya. Nah itu yang diomongkan sama anak-anak itu sepanjang malam. Bahkan apa yang terjadi waktu anak kecil dikasih janji sama papanya, besok kita pergi. Ya, biasanya dia nggak bisa tidur. Bener nggak saudara? Pernah ngalami nggak? Saudara di balik masker saya nggak tahu saudara pernah ngalami atau enggak gitu. Yang pernah ngalami angkat tangan. Waktu anak-anak dijanjiin gitu ya. Wah kita nggak bisa tidur. Kenapa? Karena pikiran kita sibuk. Aduh besok lihat singa, besok lihat jerapah, lihat ini itu. Ya, hal yang sama terjadi. Padahal apa saudara? Padahal belum pergi. Masih hari sebelumnya, masih di kamar, masih di ranjang, belum terjadi. Itu belum ada. Pertanyaan saya, kalau besok gagal pergi, bisa terjadikah? Bisa terjadi nggak saudara? Bisa loh. Dalam hidup ini bisa terjadi. Kita udah semangat, tiba-tiba gagal. Nah, tapi yang saya mau tekankan adalah dari ayat tadi ya. Percayalah bahwa kamu sudah menerimanya. Anak-anak itu terlalu yakin, kuncinya ada di sana. Anak-anak itu terlalu percaya sama papanya. Ada nggak anak-anak yang besoknya bangun gitu ya, mereka semangat gitu kan. Wah ayo puncak, bapaknya belum bangun udah dibangunin. Semuanya itu belum terjadi. Nah ada nggak pertanyaan saya, anak-anak yang gini, bangunin papanya, Pak, oli mesin udah diisi belum Pak? Nanti ini loh abis di tol bagaimana Pak? Pak kilometer 17 aman nggak Pak? Lihat Pak itu di Waze aman nggak kilometer 17? Ada nggak anak-anak yang begitu saudara? Hampir nggak ada. Itu anak jenius kalau menurut saya. Tapi disinilah hebatnya imajinasi anak-anak kita belajar ya. Makanya Tuhan itu waktu dia bilang kamu kalau nggak jadi kayak anak-anak, kamu nggak bisa masuk kerajaan surga, dia bilang gitu. Karena terlalu banyak di dalam diri anak-anak itu sesuatu yang Tuhan suka. Termasuk salah satunya ini, imajinasi, dia terlalu percaya sama papanya. Dia nggak pikir besok ada kecelakaan, dia nggak pikir pesawat bisa jatuh, dia nggak pikir. Yang suka berpikir begitu siapa? Orang yang lebih dewasa dari dia. Ya, bahkan kita orang tua yang ajarin mereka untuk khawatir kan? Ya, begitu masuk mobil, ayo doa supaya nggak kecelakaan, ayo doa supaya bannya nggak bocor gitu kan? Bahkan kita yang tanamkan kekhawatiran buat mereka. Mereka sih asik aja, pokoknya gue tidur melek sampai puncak, selesai. Ya, nah hari ini Tuhan bilang seperti itu. Kamu kalau percaya, itu walaupun belum ada, tapi kamu udah percaya, maka kamu akan menerima. Tuhan bilang seperti itu. Ya, jadi hal ini sangat penting menurut saya. Tahun 2021, saya mau bilang, tadi worship leader bilang, tidak akan semakin baik. Dan itu benar saudara, mana ada sih tahun jadi semakin baik? Nggak ada gitu. Saya udah hidup selama ini tahun jadi semakin baik, nggak ada. Jadi semakin buruk iya. Nah tapi saudara, Alkitab juga tidak pernah berubah. Amin saudara. Amin saudara. Alkitab nggak pernah berubah. Imajinasi Tuhan, rancangan Tuhan terhadap kita apa? Rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Udah pegang itu aja. Percaya itu aja. Nanti gimana, percaya aja. Amin saudara. Ya, saya mau jadi untuk pendoa nih ya. Jadi itu kan tadi tentang berdoa. Ini sebelum saya tutup tentang pendoa, saya teringat.
Jadi kalau kita pendoa atau kita berdoa sesuatu, pendoa di GMCC, pakai, selama ini udah pakai belum? Kamu punya pikiran mengimajinasikan. Tuhan, kamu berdoa untuk pandemik, kamu imajinasikan belum? Pandemik itu selesai, nanti bagaimana dan segala macam gitu. Coba mulai memakai ini dengan benar, saudara. Ya, Pastor Paulus itu dia nggak langsung gitu ya, punya yayasan, terus punya sekolah bola, punya pertanian. Dia nggak langsung, dia pasti imajinasi dulu, ya. Dia imajinasi dulu, aduh ini kalau mau tolong orang-orang di sini gimana? Oh iya, pakai pertanian. Caranya gimana? Wah, nanti Tuhan baru bantu. Begitu ya. Jadi akhirnya itu terjadi sampai hari ini. Ada sekolah bola, ada pertanian, segala macam. Nah, itu semua ada di rancangan kita. Nah, sekarang apa yang kita rancangkan, saudara? Apa yang ada di dalam pikiran kita waktu masuk 2021? Ya. Saya waktu pergantian tahun saya ajak anak istri berdoa, ayo berdoa. Saya cuma begini loh. Aduh, bisa lewat 2020 itu aduh udah bersyukur banget. Amin, saudara. Saudara bisa duduk di tempat ini tuh bersyukur banget loh. Amin, saudara. Ya. Banyak orang yang cuma bisa online sekarang. Nah, ini kita nggak tahu besok PSBB bagaimana minggu depan kita nggak tahu. Tapi itu saya bilang tadi, bisa kumpul di sini, nyembah kayak tadi, itu sungguh suatu bagian yang tidak bisa diambil dari kita. Amin, saudara. Dan itu sudah kita lakukan tadi barusan. Ya, apa yang kita imajinasikan tahun 2021, saudara? Mari kita rancangkan sesuatu yang baik. Ya, tentu banyak faktor ya. Enggak cuma apa tuh namanya? Enggak cuma ngayal terus jadi. Enggak cuma begitu, saudara. Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang bisa memperlengkapi hal ini, tapi saya pengen ini jadi dasar dulu, saudara. Bahwa imajinasi itu penting. Jangan ngawur-ngawur lah. Jangan ngerancang yang jelek-jelek. Itu hasilnya semua hanya mendatangkan kekhawatiran di tahun 2021. Ya. Tapi kalau kamu percaya, kamu sudah terima, maka 2021 kita akan terima, saudara, apa yang kita doakan. Amin. Yang mengerti katakan amin. Ya, saya ada tutup kesaksian kecil gitu ya. Saya dulu waktu awal-awal ya jadi pemusik gitu ya. Ini kayak Thomas nih generasi awal-awal dulu ya. Nah, waktu itu kemana-mana naik kendaraan umum, saudara. Ya, terus aduh saya pengen banget motor karena apa namanya, pelayanan itu jauh-jauh waktu itu. Kalau sekarang enak, Gajah Mada lagi. Kalau zaman saya dulu enggak. Kita bisa ke Bogor, ke Sawangan, kemana-mana, cabang-cabang GBI ada di mana-mana, kita datengin, kita pakai kendaraan umum. Dan saya bilang, Tuhan saya pengen motor loh ini, pengen motor. Waduh, nggak dikasih-kasih, saudara, nggak dapet-dapet. Lalu saya mulai, ada pendeta yang bilang, oh bayangkan dulu, kalau belum bisa beli motornya, beli helmnya. Saya sampai beli helmnya, saudara. Jadi lumayan kalau nebeng teman-teman punya helm, paling nggak modal gitu. Jadi sampai udah punya helmnya saya liatin tuh helm, ini kapan motornya gitu. Tapi saya begini, saudara, suatu saat saya bilang gini, dalam hati ya, suatu saat saya akan punya motor seperti yang saya pengen. Waktu itu RX King, motor maling, saudara. Tapi saya suka banget gitu ya. Nah, lalu nggak sampai di situ, saudara, saya tetap naik bus. Nah, waktu di pinggir jalan raya tuh ya, di sebelah gang rumah saya tuh ya, saya mulai bayangin ya. Saya bayangin saya lagi keluar nikung dengan motor RX King, itu asik banget gitu, keluar dari gang menuju pelayanan. Saya bayangin kayak gitu, saya lihat diri saya sendiri begitu. Ya, long story short, pendeknya gitu, intinya saya punya akhirnya gitu ya, saya punya. Tahu saudara, waktu saya punya itu, begitu saya keluar gang, saya bayangin lagi saya yang lagi berdiri, tungguin bus. Saya bener itu sampai nggak hilang-hilang berapa lama itu asal nikung keluar rumah. Itu saya lihat saya lagi berdiri gitu pakai jas, pakai kemeja putih, bawa ransel gitu berdiri di pinggir jalan situ. Dan saya memuji Tuhan di situ. Amin, saudara. Nah, jangan anggap remeh imajinasi. Ayo 2021, apakah imajinasi akan selalu menolong kita? Saya tadi bilang, faktornya banyak. Tapi satu hal yang pasti, kalau imajinasimu jelek, khawatir yang datang. Dosa yang datang, kesalahan yang datang. Amin, saudara. Jadi kita mau pilih mana? 2021, ayo mulai pakai imajinasi kita.
Masa motivator di luar lebih tahu duluan? Ya untungnya mereka banyak yang anak Tuhan. Tapi yang gak anak Tuhan pun mereka pakai cara ini. Ayo saudara bangun pagi depan kaca ya. Kamu bisa ya kan? Siapa yang sering ikut seminar-seminar. Mereka datang aja udah langsung lompat-lompat ya kan. Pak Tung Desem lihat tuh. Dia di belakang panggung dia udah loncat-loncat duluan. Kenapa? Dia mau ubah gesturnya dulu. Dia mau bikin semangat dulu. Karena dia mau inspire, imajinasiin banyak orang. Kita lihat waktu dia kena COVID. Dengan bangga dia WhatsAppin ya. Saya nggak tahu saudara dapat nggak videonya. Pak Tung, saya lagi kena COVID. Begini. Hati yang gembira adalah obat, dia bilang. Dia nyanyi tiap hari sampai terkenal di rumah sakit. Susternya kalau masuk dia tahu Pak Tung lagi nyanyi. Akhirnya berapa waktu kemudian dia sembuh, dia video lagi. Padahal untuk umur-umur dia ya cukup beresiko. Tapi lihat saudara, orang yang punya imajinasi yang baik, motivator pakai, seluruh dunia motivator pakai itu. Nggak pernah diajarin, ayo bayangkan sekarang perusahaanmu bangkrut, bayangkan gitu. Nggak ada saudara. Harus dibayangkannya apa? Wah begini, yang bagus. Kenapa? Waktu kita imajinasinya bagus, attitude kita, rencana kita akan ngikut semua. Kayak anak-anak tadi ya. Besok puncak, besok taman safari. Taunya saya lihat singa udah. Selesai lihat singa. Taunya saya main halilintar 10 kali. Udah selesai dia gak tahu apa-apa. Ya, dan itu terjadi saudara. Alkitab bilang waktu kamu percaya itu akan diberikan kepadamu. Amin saudara. Amin. Mari kita miliki imajinasi yang baik tahun 2021. Saya percaya kita nanti lewat 2022 juga kita dalam keadaan baik. Amin saudara. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Ya tahun ini tahun yang susah, banyak kabar celaka. Tapi percayalah imajinasi Tuhan tentang kita tetap berlaku. Damai sejahtera. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana. Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terfikirkan. Apapun yang kau perbuat. Ingat baik-baik saudara, gak ada maksud jahat dari Tuhan. Gak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua dengan. Ayo angkat tanganmu saudara. Sekali lagi kita coba. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari jadikan lagu ini sebagai doa, kita nyanyikan dari awal saudara. Saudara katakan dengan sungguh-sungguh. Dalam segala perkara, sekalipun di dalam pandemi, Tuhan punya rencana. Punya rencana. Selalu itu lebih besar daripada yang dapat kita pikirkan. Percaya saudara, seperti anak kecil yang percaya kepada orang tua. Yang terpikirkan, apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Mari kita melakukan bersama-sama dengan Tuhan. Lakukan semua 2021 lakukan dengan Tuhan. Ku tak akan menyerah. Ayo kita coba lagi. Apa yang gagal di 2020, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah
kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari kita masuk 2021. Jangan pernah menyerah dengan keadaan, saudara. Tuhan menyayangi kita. Menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Sekali lagi, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin, amin Tuhan. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih buat siang hari ini ya Tuhan. Pesan yang sederhana. Bagaimana kami harus memilih untuk apa yang kami pikirkan, sesuatu yang belum terjadi. Kami percaya kami telah menerimanya sesuatu yang baik, maka kami akan menerima. Tuhan Yesus, meteraikan firman-Mu ini dalam hati setiap anak-anak-Mu. Karena 2021 tidak menjadi lebih mudah bagi dunia. Akan tetapi kami juga tahu, di dalam Tuhan, bersama Tuhan, kami ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Maka rancangan-rancangan yang baik akan terjadi atas hidup kami. Tuhan akan pelihara kami melalui tahun ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, aku berdoa untuk setiap orang di tempat ini atau yang menyaksikan acara ini ya Tuhan. Yang sudah menyerah sama hidupnya. Yang sudah merasa Tuhan merancangkan sesuatu yang jahat. Tuhan Yesus, Engkau bangkitkan kembali. Engkau beri pengharapan yang baru ya Tuhan. Bahwa rancangan-rancangan damai sejahtera akan terjadi dalam hidup kami di tahun 2021. Dan bahwa kami akan membawa hidup kami untuk berintegritas lebih lagi ya Tuhan. Maka berkat Tuhan akan kami alami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Aku meteraikan firman ini. Hanya di dalam satu nama. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari semua yang percaya sama-sama katakan amin. Ya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan saya percaya biar firman Tuhan di tahun 2021 mendapat kekuatan dan rema untuk kita lakukan dan kita mengandalkan Tuhan. Sebelum kita tutup saudara, kita akan mengadakan perjamuan kudus. Oleh karena itu saudara bisa mengambil roti dan anggur yang saudara sudah siapkan. Di setiap minggu kedua dan ketiga ada perjamuan kudus. Kalau saudara siap, mari kita berdoa Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, tahun yang baru 2021. Biar hidup kami mengandalkan Tuhan, hidup kami semakin percaya, mengandalkan lebih lagi, lebih benar lagi di tahun yang lebih baik Tuhan. Oleh karena itu sebelum kami menerima perjamuan kudus, Tuhan, Engkau menilik hati kami, menguji hati kami. Ampuni setiap kesalahan kami, setiap dosa kami. Kasih karunia-Mu membenarkan hidup kami. Kasih karunia-Mu membebaskan kami. Kami diselamatkan bukan karena kami berbuat kebenaran, karena kemampuan kami. Kami diselamatkan karena kasih karunia-Mu diberikan cuma-cuma untuk diselamatkan. Karena kami mempercayai Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami dibenarkan karena iman kepada Kristus. Oleh karena itu Tuhan, kami mengangkat roti kami. Mari kita angkat roti Bapak Ibu semua. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan roti tersebut dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu mengucap syukur. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya
menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Mari katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih buat kehidupan yang Kau sudah jaga sertai. Terima kasih buat apapun juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kita pulang, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari angkat kedua tangan kita. Biar berkat kasih karunia dari Allah Bapa, Yesus Kristus perantara anaknya yang tunggal, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kami. 2021 badainya akan semakin besar, tetapi orang yang percaya mengandalkan Tuhan, Engkau akan menjagai dan menyertai. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua berkata amin. Tuhan Yesus memberkati.